Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Uri Rafta Losipia Lawai dengan NPM 2040401055. Saya dari Lokal B2 Manajemen Universitas Borneo Tarakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Ya, namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sulfia Malka selaku dosen pengampu mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mensosialisasikan mengenai persaingan sehat dalam bisnis dan apa saja tantangan bisnis di kemudian harinya. Ya, kita langsung saja ke poin pertama, ialah persaingan sehat dalam bisnis. Dalam menjalani hidup, pasti akan selalu ada yang namanya persaingan. Begitu pula ketika kita menjalankan sebuah bisnis, pasti akan ada yang namanya kompetitor atau pesaing. Semakin populer bisnis yang kita dirikan, maka semakin banyak pula pesaing yang akan kita hadapi. Tentunya ketika kita berhadapan dengan pesaing, yang kita mau adalah kemenangan, bukan? Nah, untuk memperoleh kemenangan tersebut, dibutuhkan strategi dalam menghadapi pesaing. Sama seperti kita ketika melihat sebuah pertandingan sepak bola, basket, dan sebagainya, tentunya kita akan ingin kemenangan. Oleh karena itu, berikut saya akan memaparkan 4 tips bersaing secara sehat dengan kompetitor dalam berbisnis versi kerja. Check it out! Baik, yang pertama, menentukan SWOT. Sebagai seorang pebisnis, kalian tentu harus mengerti konsep dari SWOT. SWOT sendiri adalah kepanjangan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Nah, di mana melalui SWOT ini kalian bisa mengetahui dengan lebih mendetail apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam bisnis kalian. Setelah mengetahui keempat hal ini, kalian jadi bisa menggunakan kekuatan dalam bisnis yang dikelola sebagai daya tarik untuk menarik konsumen. Selain itu, kalian juga harus mampu memperbaiki kelemahan dalam berbisnis dan mengetahui ancaman apa yang perlu dihadapi ke depannya sehingga kalian bisa mempersiapkan solusinya. Kedua, ketahui apa yang pelanggan mau. Seperti apakah itu? Mengetahui apa yang menjadi keinginan pelanggan adalah kunci yang harus dimiliki oleh semua pebisnis. Kalian bisa mencari tahu apa yang menjadi keinginan pelanggan dengan mengadakan survei kepada pelanggan yang sesuai dengan target pasar. Nah, ketika sudah mengetahuinya, kalian bisa menerapkan hal ini dalam bisnis. Dengan mengetahui apa yang diinginkan pelanggan, maka kalian bisa selangkah lebih maju dari pesaing kalian. Ya, yang ketiga adalah inovasi. Melakukan inovasi atau pembaruan adalah hal yang wajib dilakukan oleh pebisnis. Mengapa? Karena setiap harinya akan ada banyak bermunculan atau variasi yang bermacam-macam dalam sebuah bisnis yang mungkin serupa dan bisa jadi meniru bisnis kita dan pada akhirnya menjadi saingan, dan tentunya itu akan menjadi masalah. Untuk menjadi unggul dalam persaingan bisnis, maka kalian harus kreatif dan inovatif. Rajinlah melakukan inovasi dan perkembangan agar produk kalian tidak mudah ditiru banyak orang. Inovasikanlah sesuatu yang spesial yang hanya bisa dimiliki oleh bisnis kalian. Baik, yang terakhir atau poin yang keempat, memiliki rencana ke depan. Ketika kalian sudah memutuskan untuk menjadi seorang pebisnis, tentunya kalian harus memiliki pandangan ke depan. Mau dibawa seperti apa bisnis kalian? Nah, misalnya dalam 5 tahun ke depan, kalian sudah harus punya gambaran mau dijadikan seperti apa bisnis tersebut. Kalian bisa membuat rencana-rencana mengenai hal apa yang harus dilakukan agar goal tersebut tercapai. Selain memiliki rencana ke depan, kalian juga harus mengikuti dan memperhatikan tren yang ada. Karena keinginan konsumen cenderung mudah berubah seperti angin, dan hal tersebut biasanya selalu mengikuti tren yang ada. Baik, ternyata ada pentingnya juga kita harus mengikuti trennya, karena itu dapat mempengaruhi bisnis yang kita jalani. Ya, selanjutnya kita langsung
langsung saja ke tantangan bisnis di kemudian hari. Nah, apa saja sih tantangan yang dihadapi seorang pebisnis di kemudian hari? Ya, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menjelaskan beberapa tantangan yang dihadapi seorang pebisnis di kemudian harinya. Yang pertama, kesigapan yang kurang. Sudah menjadi momok ketika memulai bisnis, sering mendapatkan tekanan untuk mencapai target tertentu. Padahal, prospek untuk mencapai atau menjangkaunya masih jauh. Hal ini yang mendorong pelaku bisnis dilema, bahkan pesimis untuk mencapai tujuan-tujuan dari bisnis. Nah, ketika baru memulai bisnis atau menumbuhkan bisnis, setelah mengalami penurunan, pencapaian target utama sangat tidak disarankan. Karena ini akan mempersulit dalam mempertahankan bisnisnya. Baik, yang kedua, tidak ada penyesuaian digitalisasi bisnis. Sebagian besar orang menyatakan bahwa digitalisasi akan mempermudah setiap aktivitas bisnis. Tak hanya itu, keuntungan bisnis yang dihasilkan setelah penerapan digitalisasi juga diklaim akan lebih besar. Namun, perlu kamu ketahui, meskipun digitalisasi membuat waktu, tenaga, dan biaya hemat, justru digitalisasi merupakan tantangan yang tidak bisa dianggap sepele. Karena apa? Karena keberadaan digitalisasi bisnis membuat kamu harus menerapkan sistem terbuka dan bertanggung jawab terhadap jumlah tertentu. Salah satu yang berpengaruh adalah persaingan global, di mana Anda akan bertemu dengan para pebisnis yang menjalankan bisnis serupa. Tidak ada adaptasi sebagai landasan digitalisasi bisnis yang kuat, maka bisnis kamu akan jatuh dan sulit dipertahankan. Nah, yang ketiga, manajemen dan sumber daya manusia yang kurang profesional. Garis bisnis di masa sekarang sangat sulit untuk memastikan selama kurun waktu tertentu apakah akan naik atau bahkan menurun. Hal ini yang membuat sistem manajemen menjadi sangat kacau atau sulit untuk disesuaikan dengan kinerja internal. Terlebih jika bisnis yang dijalankan melibatkan banyak pegawainya. Nah, pelaku bisnis akan kesulitan membuat sistem manajemen yang terstruktur sesuai kondisi yang sedang berlangsung. Tidak jarang pula, segala kewajiban atau kebijakan yang diambil akan berseberangan dengan ekspektasinya. Yang keempat, perilaku masyarakat yang beragam. Tujuan bisnis dapat diperoleh dari kepuasan masyarakat terhadap pelayanan atau produk yang diperoleh. Sebagai pelaku bisnis, tentu setidaknya mampu memperoleh peringkat dalam persaingan bisnis tertentu dengan cara memperoleh kepercayaan masyarakat atau sering disebut dengan testimonial yang tentunya positif. Bukan perkara yang mudah, mengingat kebutuhan masyarakat yang kompleks akan membuat bisnis berjalan tidak stabil. Penyesuaian terhadap karakteristik masyarakat kadang membutuh waktu yang sangat lama, sedangkan pengambilan atau membuat sebuah keputusan dalam bisnis harus diatur dengan sejelas mungkin. Ya, yang kelima, minimnya strategi digital marketing. Bisnis apapun saat ini akan sulit berkembang jika tidak diintegrasikan dengan sistem online sebagai dasar pemasarannya. Sebab, internet adalah pasar yang luas untuk mempertemukan bisnis dengan konsumen atau klien. Artinya, digital marketing telah menjadi suatu keharusan untuk bisnis apapun. Misalnya, dalam persaingan bisnis, pemasaran digital adalah satu-satunya untuk yang menonjolkan apa yang kita bisnis. Ketidakmampuan menyusun strategi pemasaran digital akan berdampak buruk terhadap perjalanan bisnis untuk mewujudkannya. Baik, yang keenam, keterbatasan modal dan perputaran yang tidak menentu. Ya, maksudnya di sini ya, dalam menjalankan bisnis agar berkembang, tentu modal adalah menjadi syarat yang utama. Modal tak harus berupa finansial perusahaan. Keterlibatan pegawai juga aset adalah bagian dari modal yang dibutuhkan dalam menjalankan sebuah bisnis.
Semakin besar modal yang dimiliki, semakin mudah pula mengarahkan bisnis ke target tertentu. Berbeda dengan perputaran modal, ketika membicarakan sistem manajemen bisnis, perputaran modal adalah bagian terpenting dan relatif sulit untuk mengaturnya. Jika perputaran modal tidak di manajemen sebaik mungkin, bisa jadi bisnis tidak bertahan lama. Masalah yang sering terjadi adalah rancangan anggaran yang kurang, di mana bisnis selalu mengalami defisit atau dalam hal pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.